Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Indahara Linsah, sebagai moderator. Saya Dia Kamila Salsabila sebagai penyaji materi. Saya Wina Septiana sebagai penyaji materi. Di sini kami akan mempresentasikan semua untuk satu dan satu untuk semua, perspektif jejaring sosial tentang pengaruh-pengaruh sosial pada kepercayaan guru. Yang pertama akan dibacakan oleh Wina. Kepada Wina, saya persilahkan. Materi pertama, kerangka teoritis. Kebanyakan orang mungkin akan mengingat gambar guru tunggal berdiri di depan sekelompok siswa di ruang kelas. Gambaran umum ini menggambarkan pekerjaan guru ditandai dengan isolasi dan otonomi yang signifikan. Guru mempersiapkan kursus mereka sendiri, memutuskan bagaimana menyampaikan materi, mengatur kecepatan pelajaran, mengelola disiplin kelas, yang semuanya menyarankan satu-satunya individu yang membuat bagan dan melaksanakan kursus instruksi. Dalam menyoroti interaksi antara interaksi sosial dan kepercayaan, ada dua perbedaan badan kerja yang tumpang tindih, moral sosial dan kepercayaan. Selanjutnya, jaringan sosial dan modal sosial. Teori modal sosial dapat memberikan wawasan tentang bagaimana proses sosial terlibat dalam komunitas guru, seringkali tersebar di seluruh individu dan tingkat sistem pendidikan yang mempengaruhi persepsi kepercayaan. Modal sosial perspektif memerlukan perpindahan dari fokus utama pada individu dan atribut individu untuk memahami dukungan yang lebih dinamis dan kendala infrastruktur sosial yang lebih besar. Dalam studi ini, ada satu fitur struktural dalam jaringan yaitu timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan di mana individu memiliki simetris atau ikatan sosial yang timbal balik. Dua guru saling menjangkau untuk berdiskusi instruksi adalah contoh dari hubungan timbal balik tersebut. Dibalas hubungan memberikan kesempatan untuk saling bertukar sumber daya dan penciptaan norma. Selanjutnya, ketika ikatan sosial dijiwai kualitas dukungan, keterbukaan, dan kepercayaan semua sinyal, timbal balik. Pendidik lebih cenderung terlibat dalam kerja kolaboratif bersama, bertukar informasi diam-diam yang kompleks, dan mendukung inovasi. Selanjutnya, kepercayaan. Kepercayaan di antara guru telah disebut sebagai tulang punggung komunitas belajar profesional yang kuat dan berkelanjutan. Kepercayaan adalah konsep yang kompleks dan multidimensi melibatkan suatu kondisi di mana orang atau kelompok menemukan diri mereka rentan terhadap orang lain dalam kondisi berisiko saling ketergantungan dan harapan. Tingkat kepercayaan yang tinggi juga dikaitkan dengan berbagai upaya yang membutuhkan kolaborasi, pembelajaran, berbagi informasi yang kompleks, dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan bersama dan tindakan terkoordinasi. Pengaruh sosial teman sebaya kepercayaan jarang diteliti dalam literatur kepercayaan. Menghubungkan karakteristik lingkungan teman sebaya guru dengan pembentukan kepercayaan, kolegial memberikan pemeriksaan tingkat mikro dari fenomena pengaruh yang berpotensi penting pada persepsi kepercayaan. Selain itu, pengaruh level per ini mungkin menyarankan mekanisme tambahan yang mungkin kami pahami bagaimana kepercayaan terbentuk. Selanjutnya, pengaruh sosial, kepercayaan fakultas, dan kepercayaan sesama. Dari perspektif proses pengaruh sosial, Salenchik dan Pribert tahun 1978, kepercayaan pada kolega cenderung dipupuk dalam lingkungan kerja yang saling percaya. Saat dikelilingi oleh rekan kerja yang saling percaya, seorang guru mungkin saja lebih mengembangkan kepercayaan pada rekan-rekannya. Pada tingkat mikrodiadik, kepercayaan pada rekan kerja mungkin merupakan hasil dari interaksi berulang guru dengan rekan remaja. Di tingkat mesofakultas, percaya cenderung menjadi fenomena kolektif
karena informasi sosial mempengaruhi proses di antara anggota kelompok. Persepsi yang sama tentang kepercayaan di tingkat sekolah mencerminkan karakteristik kolektif fakultas yang disebut sebagai kepercayaan fakultas. Kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Kepada Dea, saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada metode. Yang pertama ada pengumpulan data. Dari contoh hasil studi survei di Belanda, sampel sekolah dipilih sebagai tempat proses pemantauan sekolah dan guru yang sedang berlangsung. Sekolah-sekolah tersebut berada di bawah satu dewan yang mengkoordinasikan sumber daya kolektif seperti keuangan dan dukungan personel. Dari hasil responden, 72,9% perempuan umumnya mencerminkan rasio gender dalam pendidikan dasar di Belanda. Yang kedua ada instrumen. Instrumen di sini menggunakan analisis jaringan sosial, yaitu metode untuk mempelajari secara sistematis pada pola hubungan antar individu untuk memahami bagaimana mereka ada dalam struktur sosial yang lebih besar. Karakteristik dari jaringan sosial ini ada yang pertama, out degree, yaitu indikator derajat keluar mengacu pada jumlah orang. Jadi dengan kata lain, responden akan mendapat gelar out degree yang tinggi jika ia mengindikasi beralih ke banyak kolega. Yang kedua ada in degree, yaitu indikator derajat mengacu pada jumlah orang yang dipilih. Dengan kata lain, responden akan mendapat gelar yang tinggi jika ia dipilih oleh banyak kolega yang berbeda. Yang ketiga ada kepercayaan individu. Untuk mengukur ketergantungan variabel kepercayaan individu menggunakan terjemahan bahasa Belanda dari skala kepercayaan pada rekan kerja. Yang kelima ada kepercayaan fakultas pada rekan kerja. Selanjutnya ada variabel demografis, yaitu diperlukan untuk menilai adanya hubungan antar demografi responden, karakteristik jaringan sosial, dan kepercayaan. Dan yang terakhir ada analisis data, yaitu memperhitungkan struktur bertingkat data menggunakan analisis multilevel untuk memeriksa pertanyaan dan penelitian. Selanjutnya ada hasil. Di sini ada metode multilevel tidak bersyarat, yaitu model yang tidak memasukkan variabel bebas pada tingkat individu maupun sekolah. Metode ini mencakup model karakteristik struktural dan model karakteristik relasional. Selanjutnya ada diskusi. Dalam diskusi ada kepercayaan kolegial untuk dapat meningkatkan peluang untuk bertukar informasi penting dalam berdiskusi dan meningkatkan praktik guru. Selanjutnya ada peran teman sebaya, yaitu tingkat kepercayaan seorang guru itu terkait dengan tingkat kepercayaan dengan rekan kerja yang memilih ikatan kerja sama dengan mereka. Jadi dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepercayaan guru, maka akan semakin tinggi juga kepercayaan dari individu atau rekan kerja lainnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Nilai tambah memiliki hubungan terkait pekerjaan. Semakin banyak guru menjangkau orang lain untuk terlibat dalam hubungan kerja, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan mereka pada rekan kerjanya. Tingkat kepercayaan yang dipilih lebih tinggi ini tetap bahkan ketika memperhitungkan tingkat kepercayaan rekan. Tingkat kepercayaan rekan dan jumlah rekan kerja yang didiskusikan pekerjaan, oleh karena itu memiliki efek komplementer pada kepercayaan individu. Guru yang berpengalaman dengan tingkat kepercayaan yang tinggi melalui hubungan mereka dan lebih tinggi daripada guru yang mengalami tingkat kepercayaan yang tinggi tetapi hanya dengan jumlah hubungan kerja yang lebih sedikit. Sepertinya menunjukkan bahwa hubungan dengan beberapa rekan yang saling percaya menawarkan semacam efek konfirmasi pada masing-masing guru. Selanjutnya, menghadiri kepercayaan di tingkat lokal dan tingkat global. Banyak literatur kepercayaan berpendapat pengaruh fakultas secara keseluruhan yang dapat dikonseptualisasikan sebagai properti tingkat mesoglobal dari sekolah, bukan milik satu individu dan mencerminkan semua guru. Bekerja pada kepercayaan fakultas menawarkan kontribusi yang signifikan untuk pemahaman kita tentang berbagai proses pendidikan serta bagaimana kepercayaan secara umum iklim sekolah dapat menjadi konsekuensi bagi berbagai pendidikan penting.
hasil tidak sedikit yang merupakan pembelajaran siswa dan guru. Pemimpin dan pendidik harus memperhatikan iklim sekolah secara keseluruhan sebagai interaksi tingkat mikro tersebut yang penting bagi perkembangan persepsi. Gagasan penting ini dapat dianggap sebagai pendekatan global terhadap persepsi kepercayaan, yaitu pendekatan yang memiliki fokus ganda pada iklim global serta interaksi lokal. Peneliti dan praktisi harus menghadiri tidak hanya untuk masalah iklim sekolah secara keseluruhan, tetapi juga ke tingkat yang lebih mikro. Interaksi lokal melalui tingkat mana kepercayaan seringkali didefinisikan. Selanjutnya, batasan. Pertama, pengukuran kepercayaan kita membutuhkan lebih jauh penyelidikan. Kedua, relasi jaringan yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada relasi yang bercirikan membahas pekerjaan. Selanjutnya, implikasi. Kontribusi pekerjaan ini adalah menyoroti pentingnya pengaruh teman sebaya. Dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pengaruh teman sebaya dengan siapa guru sebenarnya berinteraksi, sebagai anteseden penting untuk persepsi kepercayaan kolegial. Selain itu, penelitian ini menyarankan yang lebih bernuansa pemahaman tentang pengaruh kepercayaan, bergerak dari pengaruh global, pengaruh iklim sekolah untuk mengenali pengaruh kuat dari interaksi lokal pada persepsi kepercayaan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.